Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama, selaku narasumber dan salah satu pembimbing pada kelas eksklusif bimbingan publikasi jurnal ilmiah. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, salam hormat dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tetap semangat Bapak Ibu dalam menulis artikel ilmiahnya. Dan tentu saja harapan kami adalah Bapak Ibu bisa secara kontinu untuk menulis artikelnya sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan artikelnya, kemudian kita bisa publikasi. Untuk malam hari ini adalah pertemuan yang kedua pada sesi Zoom meeting untuk berdiskusi terkait dengan apa yang menjadi poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita menulis artikel ilmiah. Tentu ada beberapa hal yang menjadi inti dari artikel ilmiah itu sendiri, karena masing-masing karya tulis ilmiah memiliki format, memiliki aturan, dan memiliki sistematika penulisan tersendiri. Oleh karena itu, itulah yang menjadi poin Bapak Ibu yang harus diperhatikan dan memang wajib untuk diikuti. Untuk membuka acara kita pada malam hari ini agar lebih barokah dan bermanfaat, kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini kita akan coba melanjutkan materi terkait dengan bagaimana sitasi ataupun pengutipan dan juga metode penelitian dalam artikel ilmiah. Namun sebelum kita menuju materi, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah mengirimkan artikel kepada kami. Karena ini masih minggu pertama, dan kemarin Bapak Ibu sudah mengirimkan kami judul artikelnya, kemudian latar belakang dari artikel ilmiahnya. Nah, ada beberapa catatan Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Baik, saya coba untuk share screen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di screen-nya. Yang pertama, catatan dari kami adalah judulnya sudah sebagian besar oke. Sesuai dengan apa yang menjadi masalah ataupun yang menjadi variabel dalam artikel Bapak Ibu, kami lihat sudah 90% sudah oke dari sisi judul. Dan menjadi satu masalah yang ada pada artikel ilmiah Bapak Ibu, di judul itu sudah oke. Kemudian yang kedua, draft artikel Bapak Ibu masih ada yang belum menyesuaikan dengan template. Nah, template ini adalah aturan paling dasar ataupun petunjuk paling utama Bapak Ibu dalam menyusun artikel. Karena dalam template itu dari judul, kemudian bagaimana menulis identitas, sampai dengan konten dan isinya ada petunjuknya pada template. Nah, sesuai dengan tujuan artikel kita, jadi jurnal yang kita tuju adalah jurnal yang kami kelola, yaitu jurnal p4i.com. Silahkan Bapak Ibu bisa buka jurnal kami ataupun OJS-nya. Di situ sudah ada sekitar 20 jurnal tujuan yang nantinya tempat akan kita publikasi artikel Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada beberapa yang masih menuliskan nama dengan gelar dan lain sebagainya, itu sesungguhnya keliru.
Silahkan Bapak Ibu perhatikan sekali lagi template-nya dan perhatikan poin per poin. Latar belakang isinya apa, kemudian bagaimana penulisan dari judul kan yang sudah disebutkan tidak lebih dari 15 kata. Kemudian dalam judul itu tidak ada singkatan. Nah, itu yang masih ada beberapa, tidak banyak, tapi ada yang beberapa yang masih kurang tepat. Kemudian yang ketiga, nah ini paragraf pengantarnya. Paragraf pengantar ataupun awal dari paragraf Bapak Ibu terlalu jauh atau terlalu luas Bapak Ibu ambil untuk awalannya. Misalkan Bapak Ibu ingin membahas ataupun masalah utamanya adalah hasil belajar misalkan. Nah, ataupun motivasi belajar. Jadi Bapak Ibu langsung saja to the point. To the point pada masalah utamanya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membahas terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas, tidak perlu Bapak Ibu mulai dari peraturan pemerintah. Nah, seperti itu. Langsung saja to the point pada masalah pokoknya apa. Misalkan hasil belajar. Misalkan Bapak Ibu meneliti terkait dengan pemanfaatan Google Classroom untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, hasil belajar itu adalah masalah pokoknya. Silahkan Bapak Ibu langsung to the point pada hasil belajar merupakan poin ataupun salah satu hal yang menjadi ukuran dari suksesnya pembelajaran misalkan. Jadi langsung Bapak Ibu ya, tidak perlu membahas yang jauh. Ataupun ada yang membahas terkait dengan media pembelajaran pada masa pandemi misalkan, ataupun pada masa sekarang ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu bahas terlalu jauh seperti ada yang membuka kasus positif COVID, kemudian perkembangan COVID, itu tidak perlu sesungguhnya. Silahkan to the point pada apa yang menjadi masalah utamanya. Oke? Itu yang menjadi catatan pada bagian ketiga. Kemudian yang keempat, kurang detail menyampaikan masalah ataupun fakta di lapangan. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu ketika kita berbicara penelitian ataupun apa yang telah kita lakukan di lapangan yang Bapak Ibu lihat ataupun yang Bapak Ibu tulis nanti pada latar belakang itu, silahkan disampaikan masalahnya secara detail. Terkait dengan hasil belajarnya yang kurang. Nah, hasil belajar itu yang seperti apa? Bapak Ibu lihat ataupun dapatkan datanya dari mana? Apakah dari hasil observasi ataupun hasil wawancara ataupun hasil evaluasi? Silahkan disampaikan permasalahan itu. Nah, sehingga nanti jelas di latar belakang Bapak Ibu tuh ada masalahnya. Misalkan di judul Bapak Ibu terkait dengan hasil belajar, ya silahkan disampaikan masalah di lapangan terkait dengan hasil belajar siswa Bapak Ibu seperti apa. Itu. Yang kelima, kurang detail membahas variabel yang ada di judul ataupun secara teorinya bagaimana idealnya yang seharusnya, itu yang Bapak Ibu harus sampaikan pada latar belakang. Jadi di sana ada teori ataupun rujukan pada nomor 6 ini berkaitan terkait dengan yang idealnya, ideal yang harus ada ataupun yang sesuai dengan teori. Nah, ini yang menjadi kekurangan juga. Jadi dalam latar belakang itu wajib ada rujukan teorinya. Misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan satu metode. Nah, metode itulah yang Bapak Ibu jelaskan secara teori ataupun konsep yang seharusnya ataupun yang menurut pendapat ahli itu sudah pernah diteliti ataupun ada pendapat ahli di situ. Nah, itu yang Bapak Ibu mohon diperhatikan. Kemudian yang ketujuh ada cara merujuk yang kurang tepat. Nah, ini akan dibahas terkait dengan cara merujuk. Bagaimana Bapak Ibu mengutip dari satu artikel ataupun buku,
atau pendapat orang yang Bapak Ibu kutip untuk dipindahkan ke tulisan Bapak Ibu. Sesungguhnya sudah ada aturan tersendiri dalam cara merujuk ini, sehingga itu salah satu poin yang harus diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu, dan mohon untuk silahkan dicermati kembali latar belakangnya untuk minggu ini. Kemudian kita akan melanjutkan materinya untuk minggu malam ini terkait dengan bagaimana mengutip, kemudian bagaimana cara merujuk dari satu sumber untuk kita kutip di tulisan kita sendiri, kemudian terkait dengan plagiasinya juga seperti apa. Dan nanti setelah itu kita akan lanjut pada metode penelitian. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di artikel ilmiah itu setelah latar belakang masalahnya yang berisi empat poin itu. Yang pertama ada pokok permasalahannya, kemudian yang kedua masalah di lapangan, kemudian secara idealnya menurut teori seperti apa dan urgensi. Kemudian bagian kedua adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada banyak sekali jenis-jenis penelitian yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui. Ada yang kualitatif, kuantitatif, yang R&D dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas nanti pada malam hari ini. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Pak Randi terkait dengan bagaimana cara merujuk ataupun cara mengutip dari pendapat orang lain ataupun ahli, dari buku, dari jurnal, dan lain sebagainya, untuk kita pindahkan ke artikel kita ataupun tulisan kita sehingga terhindar dari plagiat. Kepada Bapak Randi, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Suwardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana Bapak Ibu dalam untuk mencari suatu ide penelitian yang awal. Ya. Mungkin ada yang sebagian besar sudah menuliskan judul, sebagian juga mungkin belum. Nah, mungkin yang belum itu silakan bisa kembali membaca kembali contoh-contoh, kemudian bisa mencoba menuliskan di grup gitu. Atau boleh kalau judul boleh japri, kami juga boleh. Kalau misalkan malu dalam menulis di grup, silakan bisa japri kami. Yang jelas kami tetap menanti judul dan isi keseluruhan dari artikel yang Bapak Ibu buat sehingga bisa tuntas sesuai dengan waktu yang sudah Bapak Ibu rencanakan gitu ya. Rencananya adalah 1 bulan, semoga tuntas semua gitu. Kalau memang belum tuntas ya tidak masalah gitu ya. Tidak masalah, bisa dilanjutkan di bulan berikutnya. Cuma biasanya berdasarkan pengalaman kami, kalau sudah lebih dari 1 bulan atau lebih, bahkan sudah 2 bulan lebih, biasanya sekalipun sudah kita undang kembali, kita beri akses Zoom kembali, kita semangati kembali dan yang lainnya, biasanya sudah agak males. Ya, saran saya mungkin Bapak Ibu yang mumpung semangat segera diselesaikan dalam waktu 1 bulan, saya yakin bisa. Karena artikel ini maksimal 15 halaman, ya, maksimal 15 halaman. Misal Bapak Ibu membuat 12 halaman, berarti 1 hari 1 halaman pun 12 hari selesai, itu harusnya ya. Atau mungkin 1 hari setengah halaman, berarti 24 hari selesai. Tinggal niat atau tidak gitu, biar cepat selesai. 10 halaman ya cukup kok Bapak Ibu, 10 halaman boleh. Baik, kita lanjutkan. Hari ini saya akan membahas materi tentang sitasi dan plagiasi. Sudah terlihat screen saya Pak Suwardi? Full screen-nya sudah ya? Ya, sudah. Oke, baik, di sini saya bahas adalah sitasi dan plagiasi di era digital, khususnya tentang karya tulis ilmiah. Karena kebetulan kemarin juga di minggu lalu, sebagian dari Bapak Ibu juga sudah ada yang bertanya apakah ini plagiasi atau bagaimana cara menghindari plagiasi dan yang lain, maka akan saya bahas hari ini. Nah, ini mungkin sudah kenal. Nah, mungkin sedikit pengantar ya, plagiasi ini sebenarnya bukan hanya tentang karya ilmiah. Dalam banyak hal itu sudah banyak plagiasinya. Biasanya
versi KW gitu ya. Versi KW itu terindikasi plagiasi itu banyak. Nah, yang disebut plagiasi itu apa? Kalau secara umum seperti ini, kenapa disebut plagiasi? Karena memang sudah ada sebelumnya, suatu model sebelumnya, dan meniru bentuknya, meniru tombolnya, kalau HP ini meniru bentuk layarnya, dan meniru secara keseluruhan. Nah, judulnya sama? Tidak sama. Judul HP-nya tidak sama, tetapi bentuk secara keseluruhan sama. Begitu pula yang lain, ya. Ini juga hampir sama. Meniru ya, meniru. Judul filmnya sama, tidak sama judul filmnya. Tetapi secara konsep art ya, konsep bentuk-bentuknya sama. Nah, inilah yang disebut dengan plagiasi. Kalau mungkin dalam bidang seni, plagiasi kalau terindikasi plagiasi pastinya juga akan banyak hujatan gitu ya. Kalau dalam karya tulis ilmiah itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Nantinya bisa jadi pemilik hak yang sebelumnya kalau memang tidak terima bisa dituntut dan karya tulis ilmiah kita bisa dicabut gitu. Makanya ada istilah di salah satu laporan karya tulis ilmiah, bisa laporan PTK, bisa skripsi, disertasi, tesis dan yang lainnya, ada lembar bebas plagiasi dan ditandatangani materai gitu. Nah, kenapa itu? Biar dipastikan bahwasannya yang kita tulis tidak mencontek secara keseluruhan atau mungkin dengan batasan tertentu yang ditentukan gitu. Jadi itulah yang harus kita hindari. Nah, sesungguhnya menghindarinya itu mudah. Nah, kita nanti bahas tips dan triknya. Bagaimana dengan plagiasi dengan karya tulis ilmiah. Nah ini sebelum kita bahas, nah di sini mengapa perlu ya dalam alur publikasi jurnal. Sebenarnya bukan hanya jurnal ya. Bapak Ibu publikasi buku ber-ISBN juga nanti akan melalui cek plagiasi ini. Jadi urutannya seperti ini, Bapak Ibu membuat draft, ya mungkin hari ini membuat draft, membuat pendahuluan, membuat ini. Kalau sudah tuntas sampai akhir, misalkan 10 halaman atau 15 halaman, Bapak Ibu kirim ke kami, kemudian nanti akan yang pertama adalah proses seleksinya adalah cek plagiasi. Nah, di sini saya katakan proses seleksi. Kalau di kelas kami tidak ada seleksi, jadi semua Bapak Ibu nanti pasti akan terpublikasi asalkan memang sudah layak gitu ya. Kalau Bapak Ibu publikasi di jurnal umum gitu ya, tanpa melalui kelas tertentu itu biasanya seleksi ya, sudah bayar seleksi gitu ya. Nah, itu pasti. Nah, itu cek pertama adalah plagiasi, cek kedua adalah format, dan yang ketiga justru isi. Artinya ketika dari awal sudah terindikasi plagiasi, maka tidak akan dilanjutkan cek format ataupun cek isi dan bahasa. Jadi enggak dikembalikan, sudah ditolak, sudah terus terang-terangan ditolak bahwasannya plagiasinya cukup tinggi. Nah, kemudian kalau sudah melalui tahap itu, maka artikel dapat terpublikasi. Nah, ini urutannya. Jadi di sini setiap artikel ilmiah, pengelola jurnalnya selalu mengecek plagiasi di tahap pertama seleksi. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menghindari plagiasi? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus memahami ini dulu, yaitu sitasi atau bisa disebut dengan kutipan. Nah, kutipan ini mungkin sudah menjadi mendasar ya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Bahkan sesungguhnya di materi bahasa Indonesia di SMA pun sudah ada tentang kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan yang lainnya. Bahkan di perkuliahan diulang lagi di KTI itu, dan yang lainnya terus dibahas. Tetapi seringkali dalam proses penerapannya sering lupa sehingga tidak digunakan. Nah, kalau kutipan itu apa ya, ini definisinya. Penulis memberitahu pembaca bahwasannya materi itu berasal dari sumber yang lain, diberi sumber gitu ya. Nah, bagaimana cara yang benar nulisnya? Bapak Ibu harus pahami istilahnya kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung Bapak Ibu sebentar. Ya, kalau kutipan langsung Bapak Ibu tinggal copy paste gitu ya, tanpa mengubah kalimat aslinya, itu kutipan langsung.
Kalau kutipan tidak langsung, Bapak Ibu merangkai dan merangkum kalimat sendiri dari gagasan sumber aslinya. Nah, selama ini sering pakai kutipan langsung, nanti tidak langsung. Nah, ini pasti sebagian besar pasti akan menjawab kutipan langsung, Pak, gitu ya, copy paste. Nah, kutipan langsung pun di zaman sekarang ada aturannya. Tidak serta-merta harus di copy paste gitu. Itu harus dipahami, nanti kita bahas. Memang secara aturan kutipan langsung copy paste, tapi dalam penerapannya kita harus pelajari ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis kutipan langsung, ada yang pendek, ada yang panjang. Oke, nanti bisa Bapak Ibu pelajari bahwasanya kalau pendek itu diberi tanda petik gitu ya. Kalau panjang dimasukkan ke dalam dan menjorok gitu ya. Nah, itu sudah bentuknya. Nah, ini contoh kutipan langsung dan tidak langsung, bentuknya seperti ini. Kalau kutipan langsung diberi tanda petik seperti ini, kalau tidak langsung ya seperti ini. Nah, biasanya begini, sebagian besar keliru konsepnya. Konsepnya adalah seringkali mengcopy paste dari suatu tulisan dengan gaya kutipan tidak langsung, tapi Bapak Ibu copy paste. Nah, itu biasanya keliru. Kebalik gitu konsepnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaiki bersama. Nah, itu sedikit gambaran tentang bagaimana cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, hubungannya apa? Nah, kita lanjutkan dulu. Hubungannya apa dengan plagiasi? Nah, nanti kita bahas. Nah, sedikit gambaran plagiasi itu apa? Nah, plagiasi itu istilahnya adalah ini, diambil dari bahasa, dari kalau tidak salah dari bahasa Yunani di sini. Nah, yaitu asal katanya adalah plagium. Ya, plagium itu artinya penculikan anak. Kalau di karya tulis ilmiah intinya dijiplak. Nah, dijiplak itu bisa jiplak ide, bisa jiplak tulisan. Nah, zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu nulis karya tulis ilmiah, mencari sumber susah. Mencari sumber harus ke perpustakaan, harus beli buku dan yang lainnya. Karena memang bukan zaman digital, gitu ya. Apa namanya, nyari sumber aja susah, apalagi ngecek plagiasinya, gitu. Nah, itu yang kalau dulu orang ngecek plagiasi susah juga. Tapi zaman sekarang berbeda. Di karya tulis ilmiah itu nyari sumber gampang. Bapak Ibu tulis dari HP bisa, dari laptop bisa, di copy paste cepat bisa. Nah, itu zaman sekarang. Tetapi deteksinya juga mudah juga sekarang. Nanti ada namanya software yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah tulisan ini copy paste atau tidak. Nah, ini yang jadi permasalahan di era digital. Jadi pasti manfaatnya apa kok ada software tersebut gitu ya. Yang jelas ya untuk melindungi dari orang-orang yang malas nulis, isinya copy paste semua. Ya itu apa namanya, melindungi karya ya. Sehingga dalam proses penulisan karya tulis ilmiah benar-benar sangat-sangat diminimalisir copy paste nih. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum kita bahas caranya gimana, jenisnya dulu kita pahami, biar tidak terjebak dengan beberapa jenis ini. Ada plagiasi langsung, mozaik, salah kutipan, dan ketidaktahuan akan plagiasi, khususnya di era digital. Yang pertama plagiasi langsung. Nah, sudah saya jelaskan di sini, nanti mungkin kalau bingung bisa dibaca lagi. Plagiasi langsung ini kalau di tulisan saya ini adalah jenis plagiat yang sangat berat karena mengambil kata demi kata atau kalimat gitu ya, tanpa menunjukkan tulisan tersebut merupakan kutipan. Nah, ya, tidak diberi sumber, gampangnya gitu. Jadi ada tulisan panjang, punyanya orang lain, Bapak Ibu copy paste atau menyalin penuh tulisan itu tidak diberi sumber. Nah, itu fatal. Artinya Bapak Ibu benar-benar niat mengakui tulisan orang adalah tulisan Bapak Ibu. Nah, itu jangan ya. Nanti kalau ketahuan bahaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah plagiasi mozaik. Plagiasi mozaik ini sering terjadi. Penulis mengubah kalimat pada sumber asli dan mengakui idenya. Nah, ini sering terjadi. Jadi ada kalimatnya orang, satu paragraf itu diubah-ubah sedikit, diakuilah sebagai karya tulis kita. Nah, itu sering.
ya memodifikasi sedikit gitu ya. Nah, itu jangan ditiru juga tanpa mengakui sumber, tanpa memberikan sumber. Dan yang ketiga adalah salah kutipan. Ini juga sering terjadi. Salah kutipan ini yang dimaksud adalah bukan salah memberi kutipan, bukan, tetapi penulis sengaja meletakkan kutipan itu jauh di bawah paragraf, di paragraf akhir gitu ya. Misalkan satu paragraf terdiri dari 5 kalimat. Nah, diberi kutipan di paragraf kelima. Jadi seolah-olah paragraf pertama sampai kalimat pertama sampai kalimat kelima adalah sumbernya satu. Padahal kurang tepat ya, itu sengaja dibuat gitu agar dibuat keliru gitu ya. Nah, itu. Padahal yang benar adalah ketika Bapak Ibu letakkan sumber di kalimat kelima, maka itu hanya untuk kalimat kelima saja. Jadi kalimat pertama dan keempat itu adalah rincian atau pengantar dari Bapak Ibu tulis sendiri gitu ya. Itu yang benar seperti itu. Nah, dan yang paling penting ini, ketidaktahuan akan plagiasi di era digital. Apa itu? Yang pertama adalah terlalu banyak kutipan langsung. Nah, di zaman digital ini, Bapak Ibu jangan terlalu banyak kutipan langsung. Ya, kenapa? Pak, kutipan langsung saya sudah saya beri sumber. Kenapa disalahkan? Nah, inilah di era digital. Bukan salah ya, tetapi kita harus benar-benar memilah mana yang pantas menjadi kutipan langsung, mana yang harus menjadi kutipan tidak langsung. Karena kutipan langsung ini sifatnya copy and paste atau copy paste atau menyalin dan menempel, maka kutipan langsung nanti harus dibatasi. Apa saja nanti kita bahas. Nah, ini contohnya yang kedua. Menulis kutipan langsung jadi kutipan tidak langsung. Nah, ini juga keliru. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sering ngambil di internet nih yang tidak valid. Dari personal blog, di copy, dari blog apa, di paste, di karya tulis Bapak Ibu copy paste itu juga nggak benar ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah ini 4 langkah inilah yang menjadi solusi untuk Bapak Ibu. 4 hal ini. Sesungguhnya yang paling penting apa? Nomor 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 sudah Bapak Ibu lakukan dengan baik, itu aman sudah ya, aman. Yang pertama adalah gunakan kutipan langsung secukupnya. Arti secukupnya di sini adalah benar-benar Bapak Ibu pilih kutipan langsung yang memang tidak bisa diubah kalimatnya. Nah, kira-kira apa nih? Kutipan langsung yang memang tidak boleh diubah kalimatnya, kira-kira apa? Mungkin bisa ditulis. Ada yang berpendapat silakan. Apa kira-kira? Kutipan langsung apa yang kalimatnya nggak boleh diubah nih? Coba ditulis apa? Sambil mungkin ada yang punya ide dari Bapak Ibu, tulis di kolom chat. Apa kira-kira? Kutipan langsung nggak boleh diubah kalimatnya. Pendapat para ahli, undang-undang, dan apa lagi? Arti ayat Al-Quran apa lagi? Boleh, Al-Quran boleh, apa lagi? Ya benar Bapak Ibu. Jadi peraturan ya, yang pertama adalah undang-undang. Ya, undang-undang betul. Undang-undang ini memang nggak boleh diubah. Nggak boleh. Memang itu kutipan langsung apa adanya. Nggak masalah ya. Jadi memang harus di copy paste, harus. Terus ayat Al-Quran juga atau ayat-ayat di kitab yang lain juga sama. Ya memang harus kita copy paste. Ya boleh. Peraturan menteri juga kita copy paste. Ini mungkin, nah ini, tetapi di sini pendapat para ahli. Nah, pendapat para ahli itu boleh diparafrase. Nah, ini ya, Bapak Ibu, jadi di era zaman sekarang pendapat para ahli tidak boleh di copy paste. Ya, artinya kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya di buku juga itu bukan hasil copy paste dari buku sebelumnya. Ya. Atau mungkin dari orang berbicara langsung seperti gini. Ada seseorang, Bapak Presiden menyampaikan sesuatu dan ada mungkin kalimat yang tidak efektif, bagaimana wartawan dalam nulis? Pastinya ada namanya perubahan kalimat sehingga enak dibaca. Nah, itu contoh dari parafrase yang pertama. Gitu ya. Termasuk dalam karya tulis ilmiah, ketika ada ahli berpendapat seperti ini, maka Bapak Ibu sangat disarankan melakukan parafrase. Parafrase itu istilah linguistik ya, istilah linguistik
yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara yang lain dengan bahasa yang sama. Ya, jadi apakah salah Pak parafrase pendapat ahli? Tidak salah, justru itu disarankan. Asalkan satu, tidak merubah artinya, tidak merubah arti dari kalimat tersebut gitu ya. Justru kalau kita pendapat ahli kita copy paste, kalau satu atau dua mungkin oke, tapi kalau sudah terlalu banyak, maka itu nanti akan terdeteksi plagiasi ya, meskipun sudah diberi sumber. Nah, inilah dilema dalam menulis karya tulis ilmiah di era digital. Nah, terus jadi ya itu. Kemudian berikutnya adalah kutiplah sumber artikel dari jurnal kredibel. Nah, sudah saya paparkan kemarin cara nyari jurnalnya di mana? Di Google Scholar bisa, Google Cendekia bisa. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi atau web plagiarism checker. Webnya banyak. Cuma nanti ini biasanya kalau yang gratis terbatas ya, terbatas bisa 1000 kata, bisa 1 halaman gitu ya. Nah, bisa coba nanti. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini paling penting kita harus pelajari ini. Bagaimana cara melakukan parafrase pendapat ahli atau mungkin hasil penelitian ataupun tulisan-tulisan yang lain yang memang boleh diparafrase. Yang pertama adalah dibaca dulu informasinya, kedua dicatat kalimat intinya, kemudian dikembangkan jadi pokok pikiran, dan yang keempat adalah pokok pikiran tersebut diuraikan dengan kalimat kita sendiri. Nah, ini tips yang sering digunakan oleh ahli-ahli linguistik adalah yang pertama gunakan sinonim. Ketika Bapak Ibu sudah memparafrase menggunakan sinonim, gitu biasanya sudah berubah secara struktur kalimat, struktur kata ya. Akhirnya tidak terdeteksi plagiasi. Yang kedua adalah gunakan ungkapan yang sepadan. Bapak Ibu juga dapat gunakan mengubah kalimat langsung jadi tidak langsung, bisa juga mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Ini sangat bagus sekali. Mengubah langsung jadi tidak langsung, mengubah aktif jadi pasif itu sangat bagus sekali, sehingga langsung berubah yang awalnya persentasenya plagiasi berapa, ketika diubah itu langsung drastis jatuh. Karena secara struktur kalimat sudah jauh berbeda. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Contoh ada sumber asli seperti ini, ada panjang benar gini ya. Sudrajat 2011 mengungkapkan beberapa keunggulan model problem-based learning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ada sumber seperti ini, nah Bapak Ibu jangan copy semua. Jangan di-copy semua, ditempel semua di artikel gitu ya. Itu jelas plagiasinya banyak ini. Satu paragraf, banyak kalimat ini. Caranya adalah ketika sebanyak ini Bapak Ibu pikirkan dulu, butuh yang mana? Butuh beberapa atau butuh semua dari kalimat yang banyak ini? Kalau memang Bapak Ibu butuhnya semua, maka rangkumlah semua menjadi seperti ini. Misalkan yang atas ini, ada kelebihan dari problem-based learning, jadi masing-masing poin ini Bapak Ibu pilih menjadi 1-2 kata atau beberapa kata, gitu. Nanti digabungkan jadi seperti ini. Atau mungkin kalau memang butuhnya hanya sebagian, butuhnya hanya nomor 3 dan nomor 6, ya, maka bisa diambil juga, boleh seperti ini. Kita butuhkan, ternyata problem-based learning itu misalkan meningkat ya, kreativitas siswa akan meningkat. Kita ambil salah satu di sini. Misalkan ada yang mengatakan kreativitas siswa meningkat di salah satu ini. Kita ambil salah satu dan kita lakukan parafrase tadi dan kita tulis. Nah, seperti ini adalah teknik parafrase yang benar. Hanya main kata-kata aja. Gunakan sinonim, ubah pasif menjadi aktif, ubah langsung jadi tidak langsung, atau mungkin gunakan kata yang sepadan gitu ya, misalkan menjelaskan menjadi menerangkan, misalkan antara lain menjadi merupakan, silakan bisa diberikan gambaran gitu ya, atau bisa diubah gitu, yang awalnya mungkin menurut Sudrajat gitu dan yang lainnya gitu berpendapat bahwa itu bisa diubah, Sudrajat ditaruh di bawah dalam kurung gitu, bisa. Jadi banyak cara yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk parafrase gitu ya. Tinggal mau apa tidak gitu ya dalam prosesnya. Nah, ini adalah contoh web plagiarism checker. Bapak Ibu bisa cek di internet banyak. Nanti bisa masukkan salah satu ini, nanti dipraktekkan.
Kalau ada waktu nanti saya praktekkan, mudah sekali. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya Bapak Ibu bisa ngecek tingkat plagiasi dari Bapak Ibu gitu ya. Mungkin bisa dicoba satu kalimat atau mungkin ya kalau di internet karena gratis dibatasi satu halaman misalnya. Satu halaman atau 1000 kata. Nah, bisa dicek apakah banyak nyonteknya dari internet atau tidak. Nah, ini contohnya. Terdeteksi ternyata satu paragraf persis tidak diparafrase sama seseorang. Nah, akhirnya terdeteksi ini nomor 12, 1%. Jadi satu paragraf ini dianggap plagiasi 1%. Ya macam-macam tergantung banyaknya paragraf dari Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi kalau paragrafnya sedikit ya satu paragraf bisa hampir 2%. Bahkan ini sampai ngeblok ini banyak ini. Maka ini terlalu plagiasinya sampai sebanyak ini di copy paste. Nah, ini bahaya ya. Nah, nanti akan mengarah ngopi kemana? Ngopi ke blogspot.com atau mungkin jurnal tertentu, itu sih akan terdeteksi. Nah, ini batas wajar plagiasi. Mungkin nanti ada yang tanya, biasanya ada yang tanya, Pak, kalau katanya kutipan langsung tadi di copy paste boleh ya? Apa terindikasi plagiasi? Ya, artinya bukan plagiasi, lebih tepatnya adalah similarity. Similarity di sini adalah kemiripan. Nah, kemiripan artikel Bapak Ibu selama di bawah 25% itu normal. Normal ya. Jadi dimaksudkan apa 25% ini? Dimaksudkan untuk kutipan langsung tadi. Misalkan undang-undang, ayat-ayat, atau mau menganalisis sebuah buku, kan pasti di copy paste bukunya itu. Nah, itu boleh. Boleh. Masuk 25%. Pasti diberi jatah gitu ya, diberi jatah untuk hal-hal yang memang tidak bisa diubah. Dan apalagi kata-kata yang kebetulan sama. Misalkan Bapak Ibu merangkai kata-kata nih, kebetulan sama punyanya orang lain. Ya kebetulan tidak disengaja Bapak Ibu nggak nyari. Nah itu masuk 25%. Artinya apa di sini? Kalau sudah 25% aman, 25 sampai 50 adalah umumnya adalah disuruh revisi. Dan kalau sudah di atas 50% pasti ditolak di jurnal manapun, ditolak mentah-mentah sudah. Nggak akan, bahkan bisa di blacklist, nggak boleh publikasi di tempat situ lagi. Itu karena apa? Karena dianggap sudah parah ya plagiasinya, sudah banyak copy paste-nya. Nah, dari keseluruhan hal yang ini, apa hal positif yang bisa diambil? Nah, ini yang pertama adalah Bapak Ibu nggak perlu takut dengan plagiasi dan yang lain-lainnya ini. Bahkan nggak perlu cek sesungguhnya. Pak, nggak perlu wajib dicek. Sesungguhnya, satu, ketika Bapak Ibu sudah yakin dan memang selama ini menulis dengan kalimat sendiri, tidak banyak copy paste, saya yakin batas plagiasi Bapak Ibu nggak akan 25%. Bahkan 20% di bawah sudah. Karena apa? Karena yakin nulis sendiri. Nah, sambil merenung, apakah banyak copy paste atau nulis sendiri? Nah, jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika mungkin tulisan Bapak Ibu kurang bagus. Ya, kenapa? Ketika Bapak Ibu tulisannya mungkin dari awal, Pak, saya nulis sendiri banyak kurang bagusnya. Bagaimana, Pak? Saya jawab, kalau Bapak Ibu selama nulis sendiri dan misal itu kurang bagus, ya mungkin masih wajar karena awal menulis. Tetapi dari kurang bagusnya itu Bapak Ibu akan jauh terhindar dari plagiasi. Ya kan? Karena memang apa? Namanya tulisan kurang bagus, pastinya juga nggak ngopi dari internet. Justru itu yang terhindar dari plagiasi. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu takut dengan tulisan tidak bagus. Ya, jadi aman dari plagiasi justru. Kalau tulisan terlalu bagus, kalau terlalu bagusnya nanti memang benar-benar tulisan kita sendiri juga aman juga sesungguhnya. Cuma kalau terlalu bagusnya ngopi dari internet, itulah yang bikin plagiasi. Nah, jadi mulai sekarang nggak perlu takut menulis dengan kalimat sendiri, justru itulah asal mula Bapak Ibu membuat karya dan asal mula Bapak Ibu akan terhindar dari plagiasi. Mungkin itu. Ya mungkin itu saja dari saya, materinya nanti lebih, kalau mungkin bingung atau tentang plagiasi ini nanti kita diskusi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Bapak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan lanjutkan terkait dengan materi pada malam hari ini.
sesuai dengan apa yang kita tujukan ataupun tujuan kita pada lanjutan artikel Bapak Ibu, kita akan fokus untuk minggu kedua untuk menulis metode penelitian, ataupun pada bagian kedua artikel Bapak Ibu ada bagian metode penelitian. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya, salam kenal dari saya. Mungkin pada pertemuan pertama kita belum bertemu, dan di grup kita akan terus untuk berinteraksi sampai dengan artikel Bapak Ibu terpublikasi di jurnal ilmiah. Sehingga kita akan terus untuk berkomunikasi dan tidak terbatas waktu Bapak Ibu. Sampai dengan terpublikasinya artikel Bapak Ibu di jurnal tujuan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba fokus pada bagian metode. Jika Bapak Ibu melihat template artikel yang sudah kita tuju, itu sudah terlihat jelas Bapak Ibu, dan harapannya Bapak Ibu sudah melihat dan coba menyimak template tersebut, dan itu yang akan kita fokuskan. Salam kenal sebelumnya Bapak Ibu, di kelas ini saya Muhammad Suhardi, sehari-hari dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, tepatnya di NTB. Dan sama seperti Pak Randi juga, saya salah satu reviewer nanti dalam artikel Bapak Ibu, dan editornya juga. Ketika nanti artikel Bapak Ibu sudah selesai ditulis, kemudian naskahnya sudah lengkap, kamilah yang akan menyusun kembali ataupun merapikan kembali artikel Bapak Ibu sehingga layak untuk dipublikasi. Baik, di artikel Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menentukan masalah dari artikelnya, kemudian dalam penelitian Bapak Ibu mungkin sudah terpikirkan, saya akan menulis artikel ataupun terkait dengan jenis penelitiannya apa. Mungkin pernah Bapak Ibu mendengarkan ataupun pernah yang di kelas ini juga menulis ataupun pernah mempublikasi artikel terkait dengan penelitian kualitatif, kuantitatif, kemudian ada research and development ataupun best practice yang Bapak Ibu susun. Nah, itu adalah beberapa jenis penelitian. Kemudian juga ada yang jenis penelitiannya penelitian tindakan, eksperimen, dan lain sebagainya. Itu salah satu ataupun jenis-jenis dari penelitian yang sesungguhnya itu menjadi bagian penting dari artikel ilmiah. Nah, dalam metode ini yang Bapak Ibu akan pastikan Bapak Ibu menulis terkait dengan artikel apa. Apakah penelitian tindakan, apakah itu termasuk best practice, kemudian kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain. Itu yang pertama kali harus Bapak Ibu identifikasi. Nanti akan kita lihat ciri-cirinya, sehingga pada pertemuan kedua ini, fix Bapak Ibu sudah mengetahui ini jenis artikel apa yang saya tulis. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu jenis artikelnya apa, langkah selanjutnya silahkan lihat contoh artikel. Lihat contoh artikelnya seperti apa, komponen dari misalkan penelitian tindakan kelas, oh ini isinya, latar belakangnya seperti ini, kemudian metodenya seperti ini, dan seterusnya. Sama juga dengan penelitian-penelitian yang lain, sesungguhnya prinsip penulisannya sama. Oke. Kita lanjut terkait dengan metode. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di template jurnal, apakah di jurnal kami ataupun di jurnal di luaran sana, hampir 95 ataupun saya anggap 100% isi dari metode penelitian yang ditulis pada artikel itu ringkas.
ataupun jelas, dan dalam satu bagian artikel dalam metode penelitian ini tidak lebih dari setengah halaman dari satu lembar artikel Bapak Ibu. Kalau dalam satu lembar itu ya kurang lebih 300 atau 400 kata. Jadi sangat singkat, padat dan jelas. Oke. Nah, di penjelasannya ada, silakan Bapak Ibu juga bisa baca di screen-nya, menjelaskan metode penelitian, prosedur pelaksanaan, alat dan bahan, instrumen dijelaskan dengan baik, namun tidak berupa teori. Jadi dalam metode penelitian dalam artikel Bapak Ibu tidak ada teori. Jadi langsung to the point, apa metode yang Bapak Ibu gunakan, kemudian langkah-langkah Bapak Ibu mengambil data ataupun menganalisa data, cukup sampai di sana. Ataupun jika Bapak Ibu pandang perlu ada rumus-rumus ataupun data statistik, itu tidak perlu ditulis sesungguhnya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan kuantitatif dengan metode eksperimen, misalkan pendekatan eksperimen, itu silahkan ditulis singkat, padat dan jelas. Nah, ini penjelasannya. Jika ada rumus-rumus statistik yang digunakan sebagai bagian dari metode rumus yang sudah umum. Nah, rumus yang sudah umum digunakan seperti metode survei, kemudian analisis UJT, dan lain sebagainya, itu tidak perlu ditulis karena sesungguhnya sudah familiar sekali dalam dunia penelitian. Nah, ini penjelasannya dalam template jurnal itu. Bagian ini ditulis sebanyak maksimum 10% dari badan artikel. Jika artikel Bapak Ibu jumlah halamannya 10 halaman, bagian metode ini hanya setengah halaman saja, atau setengah lembar. Itu sangat cukup sekali dan sudah mewakili dari metode penelitian. Jadi yang dijelaskan itu inti poinnya saja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus ataupun deskriptif. Kemudian sumber datanya Bapak Ibu silahkan sebutkan siapa saja. Kemudian cara menganalisis datanya seperti apa, langkah-langkah Bapak Ibu dalam memperoleh data seperti apa, itu sudah cukup. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan silahkan bisa dilihat di contoh artikel apa saja jenis penelitiannya. Hampir 100% dalam bagian metode penelitian ini ditulis hanya setengah lembar, tidak lebih. Sangat jarang kita lihat, ataupun hampir tidak pernah saya lihat dalam bagian metode ini ditulis satu lembar. Tidak pernah. Nah, oke. Dan itu silahkan ditulis dari sekarang dan dilanjutkan artikelnya. Baik. Nah, dalam artikel Bapak Ibu, hanya untuk memastikan pada malam hari ini sudah fix ataupun Bapak Ibu sudah ketahui terkait dengan jenis penelitian apa. Nah, ini sekali lagi, kalau hanya sekedar Bapak Ibu menulis judul ataupun latar belakangnya, masih mungkin bingung, ini penelitian PTK, APTS, ataupun kualitatif atau kuantitatif, mungkin bisa jadi masih Bapak Ibu masih bingung. Nah, untuk diketahui, untuk menentukan metodenya, silahkan diperhatikan yang ini. Jika itu PTK ataupun PTS, nah, dalam latar belakang Bapak Ibu atau judulnya ada tujuan Bapak Ibu menulis artikel ataupun penelitian terkait dengan memecahkan masalah pembelajaran. Nah, jika itu memecahkan masalah pembelajaran di kelas, kemudian Bapak Ibu menerapkan sesuatu metode ataupun strategi, kemudian untuk tujuannya meningkatkan kualitas pembelajaran, itu hampir bisa dipastikan adalah PTK. Nah, kemudian untuk PTS, ini hampir mirip karena sama-sama penelitian tindakan. Bedanya kalau di PTS, objek penelitiannya itu adalah masalah yang ada di tingkat sekolah. Misalkan di manajemen sekolah
kemudian untuk meningkatkan kualitas kinerja guru itu adalah PTS, ataupun yang terkait dengan pengembangan sekolah. Nah, itu hampir bisa dipastikan adalah PTS. Dan memang ada sesuatu yang Bapak Ibu kepala sekolah khususnya, ada sesuatu yang ingin diterapkan di sekolahnya. Nah, itu adalah penelitian tindakan sekolah. Jadi bisa dipastikan dari sekarang apakah penelitian yang saya lakukan ini adalah PTK, PTS, kualitatif deskriptif, studi kasus ataupun lain sebagainya. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu ketika melatar belakang masalah ataupun judul penelitian Bapak Ibu berkaitan dengan PTK ataupun PTS. Ada masalahnya di sana. Apakah masalah hasil belajar ataupun motivasi belajar yang khususnya masalah yang terjadi di dalam kelas. Itu adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian masalah yang terjadi di sekolah itu adalah penelitian tindakan sekolah, kemudian solusi yang Bapak Ibu tawarkan ataupun akan Bapak Ibu aplikasikan terkait dengan sesuatu metode, pendekatan, strategi ataupun teknik. Itu penelitian tindakan sekolah ataupun penelitian tindakan kelas yang sesungguhnya sama-sama penelitian tindakan. Ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan dan ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin tingkatkan. Kalau di kelas itu adalah jenis penelitian tindakan kelas, kalau di sekolah itu penelitian tindakan sekolah. Jadi jelas perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi inilah yang Bapak Ibu akan jelaskan nanti di metode penelitian. Ataupun ciri-ciri yang lain yang bisa membawa Bapak Ibu, apakah penelitian Bapak Ibu ataupun jenis penelitiannya apa nih. Nah, ini tahapan-tahapannya dari ada menemukan masalahnya, kemudian sampai dengan refleksi dalam penelitian tindakan Bapak Ibu. Ini ciri yang sudah sangat nyata ketika Bapak Ibu melihat latar belakangnya ataupun kita lihat judulnya saja, sudah tahu ini adalah PTK ataupun PTS. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh judul yang mungkin mirip dengan Bapak Ibu, ada kriterianya, ada sesuatu hal yang diterapkan, misalkan Zoom meeting, ataupun strategi pembelajaran Jigsaw misalkan, untuk meningkatkan motivasi. Nah, ini sudah sangat dipastikan sekali, itu PTK. Karena untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, di SMP mana misalkan, ataupun di sekolah apa. Kemudian ada terkait dengan meningkatkan kemampuan bercerita bahasa Jawa menggunakan media wayang. Nah, itu sudah jelas sekali adalah penelitian tindakan karena ada yang Bapak Ibu terapkan dan ada yang ingin ditingkatkan oleh guru tersebut. Lalu ada juga jenis artikel ilmiah satu lagi, ada istilah best practice. Nah, ini banyak saya lihat dari survei yang artikel-artikel Bapak Ibu kirimkan adalah salah satu jenisnya adalah best practice, yaitu kisah sukses ataupun pengalaman terbaik Bapak Ibu yang sudah dilakukan pada bidang Bapak Ibu masing-masing, kemudian memiliki dampak positif, kemudian diceritakan. Nah, kalau best practice ini bukan penelitian, tetapi hal yang pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi dalam bagian kedua itu kalau di penelitian ditulis metode penelitian, kalau di best practice metode pelaksanaan. Nah, ini perbedaannya antara penelitian dan pelaksanaan kegiatan. Kalau penelitian itu ditulis metode penelitian, kalau di best practice ataupun pengabdian masyarakat itu dibuat dalam metode pelaksanaan. Jadi bagaimana Bapak Ibu melaksanakan ataupun menerapkan pengalaman ini. Nah, sehingga ada peningkatan ataupun dampak positif yang terjadi. Nah, ini sesuai dengan profesi masing-masing. Karena pasti Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman ataupun pernah memiliki ataupun apa yang pernah Bapak Ibu terapkan
pada profesi masing-masing yang ada dampaknya. Oke, tentu dampak positif. Itu tidak perlu yang besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu menerapkan sesuatu hal yang kecil juga yang jelas memiliki dampak, itu bisa dikatakan best practice. Silahkan Bapak Ibu tulis ataupun identifikasi, oh ini best practice ternyata. Yang saya tulis ini adalah best practice, silahkan disesuaikan dengan artikel Bapak Ibu. Kemudian ada tahapannya. Nah, inti dari best practice ini adalah apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, yang saya sebutkan tadi, dan memiliki efek positif terhadap profesi ataupun bidang Bapak Ibu. Nah, ini biasanya dalam tahapan best practice itu ada hal yang diterapkan ataupun ada sesuatu pengalaman yang pernah dilakukan itu diterapkan, apakah itu ide, ada inovasi ataupun hal yang Bapak Ibu pernah terapkan, kemudian ada tahapan-tahapannya. Ini yang harus ada Bapak Ibu, apa dampaknya. Nah, sehingga itu bisa diceritakan. Kemudian ditulis dalam artikel ilmiah, harapannya menjadi inspirasi bagi orang lain ataupun teman seprofesi kita ketika melihat best practice kita sudah, oh nih ada inspirasi saya seperti itu. Jadi silahkan dipastikan Bapak Ibu menulis best practice. Oke, nah ini contoh judul-judulnya. Ada pernah mungkin Bapak Ibu menerapkan satu aplikasi pembelajaran, atau ada yang pernah Bapak Ibu terapkan sesuatu, kemudian ada dampaknya, itu sudah termasuk dalam best practice. Nah, ini mirip-mirip judulnya dengan PTK, mirip-mirip ya. Tetapi yang menjadi inti dari best practice ini adalah best practice ini bukan penelitian, tetapi sesuatu yang diterapkan. Nah, kalau PTK adalah penelitian yang mungkin belum pernah Bapak Ibu laksanakan sekarang ataupun besok, dan hasilnya belum ada. Tetapi kalau best practice ini sudah ada hasilnya dan dampaknya, itu yang Bapak Ibu ceritakan. Oke. Kemudian ada jenis penelitian kualitatif terkait dengan kajian literatur. Nah, ini biasa untuk masa pandemi ini agak banyak penelitian untuk kajian literatur ini, yang mana Bapak Ibu hanya mencari referensi ataupun teori yang relevan dengan masalah ataupun kasus yang Bapak Ibu akan bahas. Jadi Bapak Ibu akan menulis artikel itu hanya berdasarkan buku-buku, berdasarkan literatur, itu saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melihat data di lapangan, kemudian tidak perlu melakukan wawancara, cukup Bapak Ibu mengkaji secara teori saja. Nah, silahkan Bapak Ibu cek contohnya dalam contoh artikel yang kami sudah berikan di grup, itu sudah sangat lengkap, ada contoh penelitian literatur, ada contoh best practice, dan lain sebagainya. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu dalam penelitian literatur itu ataupun ciri yang lain. Apakah Bapak Ibu akan kaji secara penelitian literatur masalah ini ataupun yang lain? Silahkan. Karena sesungguhnya semua bisa dikaji secara literatur, asalkan literaturnya memadai. Nah, misalkan Bapak Ibu akan menulis terkait dengan dampak pandemi terhadap anak usia dini misalkan. Nah, itu sesungguhnya bisa dikaji secara kualitatif, deskriptif. Bapak Ibu akan mewawancarai anak, mewawancarai orang tua, dan lain sebagainya. Kalau di kajian literatur, cukup Bapak Ibu cari naskah-naskah artikel ataupun buku-buku yang sesungguhnya sudah banyak yang diteliti terkait dengan dampaknya. Silahkan dikaji dari sumber-sumber, apa dampak psikologisnya, apa dampak secara ekonomisnya, dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu kaji secara teori literaturnya. Nah, contoh-contohnya ini. Misalkan profesionalisme guru pada
era 4.0 misalkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu kaji secara literatur, karena kalau Bapak Ibu kaji secara kualitatif ataupun kuantitatif, mungkin agak sulit. Seperti apa sih maksudnya profesionalisme guru? Mungkin selama ini kita paham, oh profesionalisme guru itu seperti ini, tetapi silahkan dilihat secara konsepnya ataupun teorinya. Silahkan dikumpulkan teori-teori dari A, teori dari B, teori dari C, dan Bapak Ibu simpulkan, oh ternyata profesionalisme guru itu seperti ini. Itu yang Bapak Ibu jelaskan pada artikel penelitian literatur. Dan silahkan sekali lagi, ketika Bapak Ibu kita membahas terkait dengan artikel, wajib hukumnya Bapak Ibu melihat contoh artikel. Nah, silahkan Bapak Ibu, dalam jurnal kami juga sudah banyak sekali contoh-contoh ataupun artikel-artikel penelitian literatur, best practice, PTK yang sudah pernah dipublikasi. Silahkan dilihat contohnya. Kemudian ada penelitian kualitatif. Nah, ini sesungguhnya banyak sekali metode penelitian kualitatif ini. Ya, ada yang deskriptif, ada yang studi kasus, etnografi, dan lain sebagainya. Banyak, silahkan Bapak Ibu pelajari, ataupun termasuk penelitian kualitatif apa nih artikel saya ini yang saya akan susun ataupun yang saya akan kumpulkan datanya. Jika data Bapak Ibu ataupun hal-hal yang Bapak Ibu akan kumpulkan nanti di lapangan itu bersifat narasi, hasil dari wawancara ataupun pengamatan, dokumentasi, itu adalah penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian ada yang kasus-kasus tertentu yang mungkin khusus terjadi pada daerah ataupun bidang-bidang tertentu, itu kualitatif studi kasus istilahnya. Silahkan bisa dipelajari kembali terkait dengan spesifikasi dari jenis-jenis penelitian kualitatif, karena ada banyak sekali. Untuk diketahui itu ada studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan lain sebagainya. Ya, silahkan. Dan jika termasuk itu, silahkan Bapak Ibu tulis dalam metode penelitiannya adalah pendekatannya kualitatif dan metodenya studi kasus misalkan. Nah, ini. Nah, ciri-cirinya, silahkan Bapak Ibu ataupun tahapannya seperti ini. Inilah yang Bapak Ibu akan tulis nanti dalam metode penelitiannya. Oh, metodenya apa, kemudian cara mengumpulkan datanya seperti apa, cara menganalisa datanya seperti apa, itu yang Bapak Ibu jelaskan pada metode penelitian. Nah, judul-judul penelitian kualitatif itu sebenarnya tidak bergantung pada judul, tetapi kira-kira data apa yang saya akan ambil di lapangan seperti itu. Sekarang kan sudah mungkin bisa ada yang tatap muka ataupun bisa mengobservasi ataupun wawancara melalui telepon, itu silahkan Bapak Ibu, dan dapat dipastikan jika data penelitian Bapak Ibu berupa deskripsi ataupun narasi-narasi ataupun hasil pengamatan, itu dipastikan adalah penelitian kualitatif. Nah, ini contohnya. Jika budaya belajar siswa berprestasi, misalkan salah satu contoh. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan kuantitatif ataupun angka-angka mungkin akan sulit. Silahkan Bapak Ibu mungkin akan kaji secara deskriptif, data-datanya seperti itu, berarti termasuk dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian ada penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif ini kalau secara sederhananya Bapak Ibu akan peroleh angka-angka statistik ataupun angka-angka pengukuran, survei, kemudian prosentase, itu adalah kuantitatif. Menguji teori, kemudian itu secara sederhananya. Ya, jika data-data Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu akan hasilkan berupa angka-angka, prosentase, itu adalah penelitian kuantitatif. Ya, untuk jenis-jenisnya juga sangat banyak sekali. Ada yang uji T, kemudian ada eksperimen, kemudian ada banyak lagi Bapak Ibu. Silahkan dicek satu persatu
pendekatan-pendekatannya seperti apa. Nah, ini untuk metode penelitiannya silahkan intinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa menentukan metode penelitian itu tergantung dari data yang Bapak Ibu akan dapatkan ataupun proses yang Bapak Ibu lakukan. Itu salah satu cara untuk menentukan metode apa ataupun pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian saya ini. Oke. Kemudian contoh judulnya. Nah, ini ada Bapak Ibu menguji ataupun melihat pengaruh. Karena Bapak Ibu akan banyak untuk menguji teori dari motivasi pembelajaran, kemudian melihat pengaruhnya dari variabel X dan Y-nya, itu adalah contoh judul kuantitatif. Nah, untuk menguji pengaruh, melihat hubungan, melihat efektivitasnya, itu salah satu judul penelitian kuantitatif. Jadi secara judul mungkin kita bisa lihat Bapak Ibu akan menggunakan metode apa. Tapi sekali lagi kita lihat juga jenis data apa yang Bapak Ibu akan kumpulkan. Kalau narasi itu kualitatif, kalau angka-angka itu kuantitatif. Nah, kemudian ada R&D. R&D ini kalau Bapak Ibu mengembangkan sesuatu, misalkan LKS, kemudian media, mengembangkan buku. Nah, itu ada penelitian lagi R&D namanya. Nah, ini Bapak Ibu jika data-data Bapak Ibu nanti ataupun sangat jelas perbedaannya kalau R&D ini. Kalau ada kata pengembangan, Bapak Ibu mengembangkan sesuatu, mengembangkan modul misalkan, itu adalah penelitian R&D. Kalau ini sudah sangat jelas perbedaannya Bapak Ibu. Nah, kalau tahapan dari R&D itu seperti studi pendahuluan, kemudian ada pengembangan produk, ini pasti ada, kemudian uji coba produk karena sifatnya adalah pengembangan suatu produk. Ya, apakah itu bentuknya buku ataupun software, hardware dan lain sebagainya. Nah, judul-judulnya sangat kontras dengan penelitian yang lain. Kalau R&D itu biasanya ada identik dengan kata pengembangan media, pengembangan sistem, pengembangan pola, dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu tentukan dari sekarang metode apa yang digunakan dalam penelitian ataupun artikel Bapak Ibu. Nah, itu untuk materi kali ini, dan kita akan lebih banyak diskusi. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk memastikan Bapak Ibu menggunakan metode apa dalam artikelnya, pastikan sekali lagi ciri-ciri dari data yang Bapak Ibu akan kumpulkan. Jika Bapak Ibu mengumpulkan data-data dari buku, dari jurnal, dari teori-teori, itu dipastikan adalah penelitian literatur. Kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan sesuatu, produk, itu sudah dipastikan adalah penelitian dan pengembangan. Silahkan dilihat step by step-nya dalam penelitian pengembangan. Kemudian jika penelitian Bapak Ibu memperoleh data kuantitatif, itu ataupun angka-angka, persentase dan statistik, itu dipastikan adalah penelitian kuantitatif dan lain sebagainya. Untuk malam hari ini, saya cukupkan untuk materi terkait dengan metode penelitian. Silahkan untuk bagian kedua, ditulis ataupun disusun metodenya. Kemarin sudah ada, minggu pertama sudah ada judul, kemudian latar belakangnya, kemudian yang bagian kedua adalah metode. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Randi bagaimana cara mengutip, kemudian bagaimana menuliskan sumber di artikel Bapak Ibu. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan diskusi. Silahkan Bapak Ibu bisa bertanya terkait dengan artikel ilmiah dari bagian judul,
latar belakang sampai dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, silahkan Bapak Ibu bisa pertanyakan, dan kita akan diskusi kurang lebih 30 menit. Silahkan yang pertama Ibu Elvi Dayati. Saya persilakan untuk membuka speakernya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy dan Pak Suhardi yang telah memberi kesempatan pada saya. Senang sekali bisa ketemu langsung dengan Zoom, sehingga bisa menambah wawasan ilmu bagi saya. Baiklah, Bapak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang menjadi buah beban ilmu bagi saya ya. Mudah-mudahan menambah wawasan untuk saya dan menjadi masukan untuk saya yang paling utama. Baiklah, yang terutama saya untuk Pak Randy ya. Pak Randy, masalah cek plagiasi ya, dengan Turnitin atau plagiatnya itu. Saya mau nanya, kalaulah kita ini kan tulisan kita itu Pak, kita buat tulisan tapi kita khawatir tulisan kita itu kena plagiat kan gitu. Jadi dalam misalnya 1 lembar itu kita cek plagiatnya, Turnitinnya, kita perbaiki. Dan kemudian udah kita perbaiki, kita masih was-was lagi, kita cek kembali. Jadi dalam 1 lembar itu beberapa kali, berulang kali kita buat cek Turnitin, itu masalah enggak? Dan 1. Terus yang kedua, setelah kita cek berulang-ulang kali sampai selesai tulisan kita, lanjut kita cek kembali Turnitinnya. Kan, supaya menguatkan apakah masih kena 25% atau lebih dari 25%, kan gitu kita berharap. Kan, jadi apakah itu tulisan kita yang udah kita perbaiki, kita ulang-ulang lagi dengan Turnitin itu bisa dikatakan plagiat? Itu 1. Terus yang kedua, karena saya pernah dengar katanya, jangan berulang-ulang tulisan kita itu dicek Turnitin, nanti kena, katanya gitu. Ya, tuh. Baik, dipahami Bu Kemudian silakan yang kedua. Selanjutnya lagi Pak, yang plagiat itu, apakah bisa plagiat kita, tulisan kita itu yang kita copy paste ke, misalnya kita ketik nih, kita copy paste lagi untuk di laptop lain, itu namanya plagiat kalau kita cekkan Turnitin. Nah itu. Kemudian Pak, masalah untuk menggunakan Google Scholar atau Cendekia, mohon petunjuknya. Ya. Google untuk jurnal internasional. Gitu. Dan kemudian untuk itu untuk Pak Randy ada 2, dan untuk Pak Suhardi juga ada 2. Mohon izin. Pertama tentang penelitian kualitatif fenomenologi. Nah, itu bagaimana ya caranya tentang penelitian kualitatif fenomenologi? Dan kemudian yang kedua, apakah bisa dilakukan, misalnya nih kita buat penelitian ini, 1 judul dengan fenomenologi. Kemudian kita buat lagi penelitian dengan 1 judul itu dengan lokasi yang berbeda. Lokasi yang berbeda, objek yang berbeda, dan kita buat publikasinya itu dengan berbeda. Namun itunya, teori-teorinya itu masih yang sama dengan yang kita buat yang pertama gitu. Nah itu ya. Mohon izin. Baik, mungkin itu aja dan petunjuknya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Elvi, dan mungkin ada pertanyaan yang sama, kita akan coba bahas. Yang pertama silakan Pak Randi, terkait dengan plagiasi tadi. Oke, baik, terima kasih Bu Elvi atas pertanyaannya, sangat menarik sekali ini. Artinya Ibu Elvi sudah banyak diskusi dengan orang lain terkait dengan publikasi karya tulis ilmiah ya. Di sini saya akan meluruskan tentang Turnitin ya. Seringkali memang ada yang punya pendapat seperti itu dan itu pendapatnya keliru ya. Ya sebenarnya bukan keliru penuh, enggak. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya jangan sering-sering cek di Turnitin, nanti kalau dicek plagiasinya naik gitu ya. Lah itu keliru. Kelirunya kenapa? Kalau seseorang sudah paham dengan menggunakan aplikasi, pastinya nanti akan paham bagaimana cara mengoperasikannya. Biasanya seseorang yang belum paham khususnya Turnitin itu kan ketika cek plagiasi ada yang lupa dicentang. Ya, ada yang lupa dicentang, yaitu bahwasannya tulisan kita akan diupload pada database Turnitin.
Itu yang keliru. Jadi kalau hanya cek plagiasi tanpa upload pada database Turnitin, dicek kembali dengan cara yang sama, persentasenya sama selama kita tidak mengubah. Misalkan Ibu cek plagiasi ternyata 20%. Ibu cek lagi ya tetap 20%, cek lagi 20%, nggak akan naik, nggak akan turun. Karena memang tidak masuk dalam database Turnitin. Tetapi kalau kita nggak tahu caranya, tiba-tiba asal otak-atik dan kita masukkan jadi database Turnitin, maka awalnya 20%, ketika terupload ulang pasti 100%. 100% apa? Tingkat plagiasinya. Kenapa 100%? Karena semua tulisan kita yang awalnya 20% mirip, semua kan akhirnya terupload. Ya, semua terupload itu jadinya 100%, akhirnya jadinya adalah salah gitu ya. Yang benar adalah ketika Bapak Ibu gunakan aplikasi apapun nggak masalah asalkan paham menggunakannya. Kalau memang belum paham, mungkin bisa minta tolong orang yang paham gitu ya. Untuk di jurnal-jurnal itu biasanya kami yang cek, nggak perlu khawatir gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang berikutnya adalah Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk cek Turnitin sendiri ataupun juga cek plagiasi sendiri. Nanti akan kami bantu apabila memang sudah terindikasi plagiasi, kami yang menginfokan ke Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu intinya adalah lebih fokus pada cara bagaimana menulis dan yakin saja. Yakin jarang copy paste itu sudah saya yakin aman. Kalau dari awal sudah jarang copy paste, umumnya sudah 20% sudah umum itu sudah. Saya yakin dah. Tapi kalau sudah terlalu banyak copy paste itu biasanya 30 lebih. Ya, itu yang keyakinan dulu yang pertama. Jadi nggak perlu terlalu dipikir. Kadang kalau Ibu terlalu banyak mikir nanti nggak selesai gitu. Ya, itu dari saya Pak Suhardi. Silakan ditambahkan. Ya, itu Ibu. Satu lagi Pak Ri, lupa saya tambahkan satu lagi. Ya. Tadi ada yang Ibu tanya tentang bagaimana cara mencari jurnal internasional. Ya bisa, artinya Ibu pakai Google Scholar atau Google Cendekia itu satu website sesungguhnya, cuma namanya beda. Satu domain ya, namanya beda. Pakai Google Cendekia bisa, Google Scholar itu hanya satu nama. Cuma ketika ingin mencari jurnal internasional, ciri-cirinya adalah kata kuncinya harus bahasa Inggris. Jangan sampai kata kuncinya bahasa Indonesia. Sudah, pokoknya Ibu mau nulis apalah, misalkan pengembangan perangkat pembelajaran apa, ya tulis saja bahasa Inggris, the development of, ya misalkan learning aim of with apa gitu ya, with media apa gitu, itu nanti akan munculnya semua jurnal internasional. Sudah, masalah mana yang tepat ya Ibu pilih salah satu. Bisa pakai Google Scholar, bisa Google Cendekia juga bisa. Ya, silakan Pak Suhardi. Baik. Yang kedua terkait dengan penelitian kualitatif. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu di kelas ini, di bimbingan ini untuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ataupun studi kasus. Sekali lagi, untuk kualitatif itu ciri besarnya adalah data-data yang dikumpulkan ataupun yang diperoleh di lapangan terkait dengan masalahnya bersifat deskriptif ataupun bersifat naratif. Bisa dari hasil wawancara, hasil pengamatan, kemudian dokumentasi, itu ciri besarnya. Kemudian untuk perbedaan, nah ini mungkin fenomenologi yang disebutkan tadi. Kalau fenomenologi itu Bapak Ibu terkait dengan fenomena, kata dasarnya fenomena yang terjadi yang mungkin tidak sama dengan di daerah lain ataupun di lokasi penelitian yang lain. Jadi kalau penelitian kualitatif itu memang betul-betul khas. Jadi saya yakin tidak akan sama dan pasti tidak akan sama antara daerah satu ataupun lokasi penelitian satu, objek yang satu dengan yang lain. Nah, itu perbedaannya. Yang di fenomena itu perbedaannya adalah yang di kasusnya ataupun yang diteliti, objek penelitiannya, yang mungkin sangat khas gitu ataupun sesuatu yang unik di sana, yang terjadi pada daerah-daerah tertentu, yang terjadi pada lokasi-lokasi penelitian tertentu. Itu adalah fenomenologis. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu berpikir bahwa satu kejadian itu terjadi di daerah yang lain, apakah bisa? Itu mungkin bisa saja, tetapi sekali lagi, datanya pasti berbeda. Antara subjek yang satu dengan yang lain
ketika kita wawancara ataupun kita akan observasi pasti berbeda. Sekalipun mungkin kalau ada dua fenomena ganda misalkan, ataupun yang biasa Bapak Ibu mungkin sebut itu multi fenomena atau multi kasus, tentu akan ada nanti perbedaannya di sana. Jadi tidak bisa kita akan ambil teori yang sama, nanti akan masuk juga dalam plagiasi. Seperti itu. Itu kurang lebih, nanti silahkan Bapak Ibu bisa diskusi, ataupun silahkan Bapak Ibu bisa japri. WA pribadi kami juga silahkan untuk diskusi itu. Jadi tidak masalah, mungkin di grup ada yang masih malu-malu ataupun yang sungkan untuk mengupload artikelnya, silahkan bisa ke kami langsung. Nomor kami di admin grup itu adalah kami. Silahkan bisa secara langsung. Itu Bu Elvi. Kemudian silahkan, saya persilakan Bapak Taufik. Bapak Taufik silahkan. Yang sudah raise hand di Zoom meeting. Taufik Camuhe. Ini unik namanya Zoom-nya. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak semuanya yang telah memberikan segala pencerahannya kepada saya. Pada saat saya menulis artikel yang kemarin, memang saya ada sebuah kebingungan. Ketika kita harus mencari buku pada saat COVID seperti ini, ya pandemi ini agak sulit gitu ke toko buku. Akhirnya kita mencari di yang Google Scholar itu. Nah, kemudian ada beberapa penelitian yang sumbernya hampir sama, ya, atau sumbernya sama sekali, halamannya, nama pengarangnya juga sama. Ketika kita mengambil dari situ, kita tidak tahu aslinya itu yang mana, kutipan aslinya, karena hampir semuanya sudah sedikit berubah-berubah atau sudah di parafrase. Ya, udah di parafrase begitu. Nah, ketika kita melihat bukunya, lebih bagusan, karena kan bukunya agak sulit gitu ya Pak. Ya. Kita jadi kebingungan sebetulnya mana yang harus kita parafrase gitu. Baik. Karena bukunya sama, halamannya sama, pengarangnya sama, tapi sudah berubah beberapa kali oleh penerbitnya. Nah, baik. Kemudian dari situlah saya barusan tadi mendapatkan penjelasan atau pencerahan dari Bapak berdua itu. Saya sangat bersyukur dengan kejadian yang kemarin. Ternyata harapan saya sudah terkabul. Mudah-mudahan apa yang saya tulis itu sudah dicek ininya, plagiasinya gitu Pak. Ya. Karena ketika hanya menulis itu saja, ini bingung kata baik, saya. Dipahami ya Pak Taufik? Ya. Ada itu saja atau ada lagi pertanyaannya? Cukup Pak, itu saja. Terima kasih. Mudahan segala apa yang kita buat di artikel-artikel ini sudah dicek plagiasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi untuk menghemat waktu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Yang pertama adalah yang penting Pak Taufik yakin bahwasanya tidak mengcopy paste. Andai kata memang ingin mengambil sumber kedua gitu ya, sumber dalam itu boleh tetap diparafrase. Misalkan mengambil tulisan dari Sugiono dalam Jumadin gitu ya. Maksudnya penulisnya Jumadin tetapi di dalamnya ada pendapat Sugiono. Boleh Pak Taufik langsung sampaikan menurut Sugiono dalam Jumadin, tetapi juga isinya tidak boleh di copy paste. Kita harus tetap memparafrase gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing dengan apa istilahnya ya, dengan plagiasi. Yang penting Bapak Ibu sudah memparafrase, saya yakin sudah jauh dari plagiasi. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah dalam proses pengambilan rujukan, apabila memungkinkan Bapak Ibu mencari sumber primernya atau sumber utamanya, itu sangat disarankan kalau memang ketemu. Kalau memang tidak ketemu, Bapak Ibu bisa memanfaatkan sumber-sumber yang kedua, misalkan dalam tadi, menurut ini dalam ini boleh, tetapi jangan terlalu banyak gitu, agar kualitas
kualitas artikel kita menjadi semakin Ya. baik. Mungkin itu Pak Ardi. Mungkin sedikit saya ada sedikit pertanyaan sekaligus menjawab dari yang ada di kolom chat satu aja mungkin. Ini bagaimana cara mencari kelanjutan dari Ibu yang Elvi tadi, bagaimana mencari artikel internasional. Mungkin saya praktekkan cepat aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka, saya ulang ya, tinggal buka namanya Google Scholar, boleh Google Cendekia, boleh. Oke, misalkan Google Cendekia, cepat aja. Bapak Ibu buka Google Cendekia, nah kata kuncinya harus bahasa Inggris. Nah, seringkali Bapak Ibu bingung, kata kuncinya bahasa Inggris apa ya, gitu ya. Ya berarti buka terjemahan dulu, Google Translate gitu ya. Nah, tulis saja, misalkan pengen mencari penerapan problem based learning. Misalkan gitu, atau penerapan pembelajaran berbasis proyek, misalkan proyek aja ya. Nah, gitu. Tinggal di copy aja tulisan ini, diletakkan pada Google Cendekia, kita klik, nanti semua akan rujukan dalam bahasa Inggris. Yang memang sebagian mungkin ada yang jurnal Indonesia tapi berbahasa Inggris, tapi sebagian besar sudah banyak sekali yang jurnal-jurnal bahasa Inggris ini ya. Jurnal-jurnal internasional sudah banyak sekali. Nah, masalah terindeksnya apa nanti silakan Bapak Ibu langsung lihat di jurnal tersebut. Gitu. Yang jelas itu cara cepat untuk mencari jurnal yang internasional gitu ya. Mungkin itu Pak Ardi. Ya. Silakan selanjutnya Pak Suharta. Bisa Oke, terima kasih. Ya. Pertama buat Pak Randy, kalau kita sudah cek plagiarisme dan bebas gitu ya 15% lah misalnya kan sudah boleh itu. Nah, kalau kemudian di kemudian hari ada orang yang mengklaim bahwa kita melakukan plagiarisme, apakah status kita kuat karena kita sebelumnya sudah melakukan cek plagiarisme dan tidak termasuk melakukan plagiarisme gitu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang namanya cek plagiarisme itu kan membandingkan tulisan kita dengan tulisan yang lain yang ada di internet gitu ya. Gimana kalau kemudian ada orang lain yang sudah menulis tapi dia tidak mengupload di internet gitu, sehingga dia kemudian mengklaim bahwa itu plagiarisme terhadap tulisan saya begitu. Baik. Untuk Pak Suhardi, apakah yang dimaksud dengan studi literatur di sini ada SLR itu Pak? Systematic Literature Review itu. Iya. Kalau memang demikian, sebenarnya apa tujuan SLR itu? Kalau kita melakukan penelitian PTK kan jelas mau memecahkan masalah yang ada di kelas gitu ya, kesulitan yang ada di kelas. Kalau kita melakukan penelitian kualitatif ya jelas ada tujuannya, ada permasalahannya. Kalau SLR itu apa sebenarnya tujuannya? Karena kan kita mau mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada, yang semuanya sudah ada solusinya di situ gitu. Apa kita mau meranking? Apakah kita mau memilah yang A itu berapa persen, yang menjawab B berapa persen dalam tulisan itu, atau bagaimana Pak? Baik, dipahami. Ya, terima kasih. Silakan Pak Randi untuk yang pertama. Baik, terima kasih Pak Suharta atas pertanyaannya. Menarik sekali ini ya terkait memang plagiasi atau hak cipta. Acuan dari sebuah karya tulis ilmiah sesungguhnya bukan hanya karya tulis ilmiah, tapi sebagian besar karya adalah terpublikasinya karya, gitu ya. Sehingga ketika Bapak mungkin orang lain ada yang sama dengan karya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu di sini upload duluan, maka Bapak Ibulah yang menang dalam segi hak cipta atau hak karya, bukan hak cipta, hak karya. Sama halnya seperti karya seni, Bapak Ibu membuat lagu, Bapak Ibu mungkin menguploadnya di YouTube dan mendaftarkannya. Nah, mendaftarkan ke dalam misalkan sebuah label atau sebuah apa duluan, seseorang yang mungkin hampir sama ya berarti kalah cepat dengan kita. Jadi Pak Suharta nggak perlu berpikir jauh tentang itu, asalkan memang dari awal sudah minim di bawah 20% plagiasi, orang yang nanti mengklaim ya tidak bisa, karena memang Pak Suharta yang sudah duluan terpublikasinya, itu kan pasti metadatanya sudah terrecord di awal gitu ya. Itu untuk dari sebuah karya. Mungkin silakan ditambahkan Pak Suhardi. Ya, artinya Bapak Ibu ketika tidak perlu khawatir sebenarnya jika memang artikel Bapak Ibu yang sudah terpublikasi ataupun yang sudah diterima sama jurnal, saya yakin pengelola jurnal itu pasti mengecek terlebih dahulu tingkat plagiasinya berapa. Karena jika itu tidak dilakukan,
bisa jadi jurnalnya nanti akan bermasalah ataupun yang akan bertanggung jawab adalah jurnal tersebut, bukan dari penulis. Nah, itu yang menjadi poin yang selama ini saya ketahui, dan insya Allah semua artikel yang terpublikasi di luaran sana oleh pengelola jurnal yang memang kredibel itu akan dicek plagiasinya. Itu catatan bagi kita semua. Kemudian terkait dengan penelitian literatur, terkait dengan sistemik literatur review, itu semuanya sama. Yang tujuannya adalah penelitian literatur itu hak untuk bisa Bapak Ibu mencari perbandingannya, bisa Bapak Ibu mencari persamaannya, ataupun mencari kesimpulannya. Nah, tujuannya yang sangat jelas Bapak Ibu, membandingkan. Misalkan kita bandingkan antara misalkan pendapat A terkait dengan profesionalisme guru ataupun kompetensi guru. Menurut pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, silahkan. Kemudian kita sebagai peneliti ataupun penulis yang ingin melakukan review dalam pendapat-pendapat tersebut atau teori-teori itu, silahkan. Kita mau kaji secara perbedaannya ataupun persamaannya, silahkan. Ataupun Bapak Ibu mencari kesimpulan. Sama dalam kajian pustaka ataupun kajian literatur dalam laporan penelitian. Itu yang baik adalah kita mengutip ataupun mencantumkan satu sumber ataupun membandingkannya, kemudian kita mencari kesimpulannya apa. Nah, jadi kita sebagai penulis itu silahkan untuk mencari ataupun menyimpulkan apa yang menjadi teori ataupun literatur review-nya. Jadi nggak hanya sekedar kita mencantumkan teori 1, teori 2, kemudian kita selesai gitu. Tidak. Tetapi kita akan analisa apakah itu perbedaan, kita mau mencari persamaannya, kita mau membandingkan, kita mau mencari kesimpulan, itu tergantung penelitinya sampai di mana ingin mengkaji. Jadi silahkan untuk penelitian literatur. Itu untuk Pak Suharta. Silahkan yang pertanyaan selanjutnya Ibu Nur Hijrah. Sudah raise hand di Zoom meeting, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Saya bersyukur karena bisa berkenalan dengan Bapak dan sempat masuk ke pelatihannya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa berbuat lebih banyak dan kalau bisa kerja sama terus. Jadi saya mau pertanyakan Pak mengenai peluangnya ke depan untuk dimuat tulisan kita-kita ini di dalam jurnal Bapak. Jadi bukan hanya ini, tapi siapa tahu nanti ada lagi tulisan kita bisa dimuat. Nah, itu yang pertama saya mau tanyakan, bagaimana prosedurnya dengan biayanya Pak untuk dimuat kita punya tulisan kalau sudah memenuhi syarat. Seandainya di luar dari kegiatan ini. Kemudian yang kedua, sempat saya juga sudah kirim saya punya draft buku di penerbitan Bapak dan sudah dikasih layoutnya sudah ada. Kemudian saya mau bertanya lagi mengenai kemungkinan ke depannya saya kan berniat untuk kenaikan pangkat Pak. Tapi saya mau kepastian, ini sekedar bertanya, untuk nanti penerimaannya berapa kredit untuk satu jurnal ini, kemudian kemungkinan besar untuk tidak ditolak, dalam artian ada kredit poin yang kami bisa dapatkan dengan dimuatnya kita punya tulisan seandainya saja. Satu tulisan kita ini diterima di jurnal Bapak. Baik, karena dipahami Bu Nur Hijrah. Ya. Itu saja Bu. Pak. Kemudian ini yang saya tidak mengerti Pak, cara pengutipan kalau bukan kita sudah tahu, tapi pengutipan untuk yang berasal dari artikel dari publikasi ilmiah secara online, itu bagaimana cara pengutipannya Pak dalam jurnal atau tulisan artikel yang kita tulis untuk dimuat dalam jurnal. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Randi untuk mengutip di artikel ilmiah. Ya, terima kasih. Jadi Bu Nur Hijrah,
bahwasanya mengutip artikel ataupun mengutip buku itu sama gitu ya, sama. Ya itu tinggal Bapak Ibu tulis saja pendapat atau hasil penelitiannya apa, nanti ditulis nama penulisnya gitu. Nama penulisnya kalau satu ya ditulis satu orang gitu, kalau dua orang ya ini dan ini gitu. Kalau penulis artikelnya 3 orang ya bisa ditulis, tergantung aturannya, biasanya tulis 3 boleh, tulis 3 atau DKK juga boleh gitu. Jadi tinggal Ibu sesuaikan aja, tapi cara mengutipnya sama, baik jurnal ataupun buku sama. Masalah di daftar pustakanya bisa lihat template, atau nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas cara menulis daftar pustakanya. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Baik, terkait dengan jurnal Ibu Nur Hijrah dan Bapak Ibu yang ada di kelas ini, sekali lagi kami pastikan dan informasi bagi Bapak Ibu yang sudah berada di kelas ini ataupun mungkin ada yang dari kelas publikasi sebelumnya, jadi haknya adalah sama. Sudah termasuk untuk publikasi di online jurnal. Jadi biaya yang sudah Bapak Ibu keluarkan kemarin untuk mendaftarkan di kelas ini itu sudah sampai dengan publikasinya. Jadi kami akan, yang pertama kita berikan materinya, kemudian kami akan bimbing sampai dengan terbit. Jadi tidak hanya berlaku pada bulan ini, tapi sampai selesainya artikel Bapak Ibu dan terpublikasikannya artikel Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi sampai dengan publish dan seterusnya. Jadi memang kuncinya adalah Bapak Ibu. Kami dalam membimbing insya Allah tidak lebih dari 12 jam kami sudah koreksi tulisan Bapak Ibu. Kami sudah memberikan saran ataupun masukan dalam tulisannya. Dan silahkan Bapak Ibu bisa revisi lagi. Dikirim kembali kemudian terus seperti itu prosesnya. Kurang lebih sama mungkin dulu kalau Bapak Ibu konsultasi skripsi di dosen pembimbing itu seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk angka kredit dan lain sebagainya kurang lebih bisa dibuka buku pedoman 4-nya itu sudah ada jelas di sana. Kalau jurnal itu berapa poin? 2 dan ada 3, ada yang 1,5. Kalau di jurnal kami insya Allah poinnya 2 dan seterusnya. Itu kalau terkait dengan kredit saya tidak bisa memastikan. Dan silahkan jika Bapak Ibu ada tulisan, misalkan sudah publikasi, kemudian suatu saat nanti ingin publikasi lagi, silahkan Kak. Jurnal itu sifatnya terbuka. Terbuka, kalau Bapak Ibu ingin publikasi lagi, silahkan. Itu untuk Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Ibu Diah Harumsari yang sudah raise hand di sini. Silakan Bu Diah. Ya, terima kasih Pak untuk materi hari ini. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan mengenai best practice yang bisa kita buat. Itu asalkan ada dampak itu kita bisa menulis. Tetapi untuk pengukurannya itu seperti apa? Karena kan mengenai dampak atau keberhasilan itu kan tergolong relatif. Itu yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua itu terkait dengan penelitian untuk guru kan bisa saja selain PTK sebenarnya. Maka sebenarnya ketika saya ikut materi ini yang menarik itu memang berbagai jenis penelitian ya, walaupun udah kuliah lagi tapi rasanya kita tetap perlu belajar dan belajar. Nah, kalau ketika kita akan naik pangkat katakanlah seperti itu untuk tiap golongan, kemudian kita menyusun penelitian-penelitian kan tidak hanya PTK tetapi bisa saja kuantitatif. Nah itu nanti pembimbingannya seperti apa? Itu kalau kita kuliah jelas ada dosen yang membimbing, tapi ketika kita kerja terus membuat penelitian seperti ini itu seperti apa? Ya. Itu saja dulu Pak, terima kasih banyak. Wah menarik pertanyaan Bu Diah Harumsari. Di mana Bu Diah? Oh iya, posisinya? Saya guru SMA Negeri 2 Meranggen, Kabupaten Demak Pak. Oh Demak. Demak. Baik. Iya, Jawa Tengah. Ya. Oke, terima kasih. Baik Bu Diah, dan mungkin Bapak Ibu yang ada di kelas ini juga mungkin pendapatnya sama atau pertanyaannya sama. Saya coba tanggapi terkait dengan best practice yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang menulis artikel ataupun dulu
pernah membuat laporan best practice. Nah, kemudian sekarang ingin membuat artikelnya. Sekali lagi, best practice itu bisa Bapak Ibu lihat teorinya, ataupun Bapak Ibu bisa searching, dan silahkan nanti kita juga bisa diskusikan. Tadi juga sudah saya sampaikan secara ringkas best practice seperti apa. Jadi ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan, ada yang pernah Bapak Ibu lakukan, yang menurut Bapak Ibu terbaik. Nah, memang kalau kita berbicara relatif dan lain sebagainya, memang pada best practice ini adalah terbaik menurut kita, bukan terbaik menurut orang ataupun siapa. Yang jelas terbaik menurut kita dan ada dampaknya bagi di mana kita menerapkan pengalaman tersebut ataupun tindakan tersebut. Nah, namun yang menjadi catatan adalah bagaimana kita membuktikan bahwa ada dampaknya, ada dampak positifnya. Tentu nanti pada bagian hasil dan pembahasan, Bapak Ibu harus membuktikan bahwa itu adalah pernah Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu buktikan secara data, kemudian secara mungkin Bapak Ibu bisa menampilkan gambar ataupun grafik peningkatan, grafik dampaknya seperti apa, itu menjadi inti. Kalau masalah untuk relatif dan lain sebagainya, memang best practice ini adalah subjektif kita. Memang ada dampak bagi kita dan ada dampak bagi siapa tempat kita menerapkan tindakan tersebut. Itu intinya. Andai pun Bapak Ibu silahkan, dalam artikel ilmiah memang ada banyak sekali jenisnya. Dan seperti kemarin sudah sempat kita diskusi dengan tim penilai DUPAK, jadi guru itu tidak hanya sekedar PTK. Kalau PTK saja kan, ada kualitatif, kuantitatif, pengembangan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis penelitian, dan silahkan jika Bapak Ibu memiliki artikel kualitatif, kuantitatif, ataupun jenis penelitian yang lain, di kelas ini bebas. Di kelas ini bebas, artinya Bapak Ibu bisa konsultasi terkait dengan penelitian itu, dengan melihat contoh-contoh yang kami berikan juga di materi itu ada berbagai macam contoh artikel. Silahkan sekali lagi bisa dibaca-baca, dijadikan referensi, ataupun coba untuk ditelaah, oh seperti ini penelitian kuantitatif eksperimen seperti itu, ataupun yang penelitian yang lain. Dan kami persilahkan di grup itu silahkan di-upload untuk jenis penelitian Bapak Ibu masing-masing. Ya, silahkan Pak Radi jika ada tambahan. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan pertanyaan jawaban dari Bu Diah, yaitu bahwasannya untuk pembimbingannya, kalau untuk di kelas ini karena memang merupakan kelas bimbingan publikasi artikel ilmiah, artinya Bapak Ibu boleh mempublikasikan jenis metode penelitian apa saja boleh gitu ya. Tetapi untuk pembimbingan secara laporan kita bukan di kelas ini gitu maksudnya. Kalau tadi yang dimaksud adalah laporan, bukan di kelas ini karena ada nanti kelas khusus tersendiri. Setiap bulannya kami adakan kelas pembimbingan laporan PTK, mungkin ada yang sebagian dari Bapak Ibu ini ikut. Kelas pembimbingan laporan PTK itu kita bimbing mulai dari 0, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5 hingga lampiran, itu bimbingan laporan PTK. Dan kita juga ada bimbingan best practice. Untuk kebetulan bulan ini kita masih libur dulu bimbingan best practice, tapi kemudian nanti kita akan adakan lagi mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi, tergantung banyaknya peminat, yaitu bimbingan best practice. Kita juga menulis dari 0 best practice. Yang dimaksud best practice-nya adalah bukan artikel ya Bapak Ibu, tapi laporan atau makalah yang memang punya poin tersendiri gitu ya. Poin berbeda dengan artikel ini itu ada. Bimbingan best practice ada. Kemudian untuk kalau bimbingan laporan jenis penelitian yang lain itu belum kami adakan karena memang terkait dengan minat ya. Mungkin minatnya biasanya tidak terlalu banyak ketika kami adakan bimbingan fokus salah satu jenis yang selain PTK biasanya sangat minim sekali, biasanya jarang yang jarang yang ingin pembimbingan secara langsung, itu lebih banyak PTK itu. Kemudian kalau mungkin Bapak Ibu sedikit tambahan, kalau Bapak Ibu tertarik membuat penelitian jenis yang lain, secara teori dan kupas tuntas materi nanti kita akan bahas di hari Sabtu ini. Ada penelitian pengembangan, nanti Bapak Ibu bisa buka di website kami di www.guruinovatifindonesian.com.
di kelas virtual ini ada di minggu ini kita akan bahas mengenai ini. Menulis penelitian pengembangan. Nanti dibahas judulnya seperti apa, cara mengambil datanya bagaimana, dan yang lainnya. Yang jelas terkait dengan penelitian yang non-PTK. Mengembangkan LKS, mengembangkan media, mengembangkan RPP, mengembangkan buku, bagaimana cara menulis menjadi suatu karya tulis ilmiah, nanti kita akan bahas di hari Sabtu di kelas lain, yaitu penelitian pengembangan. Mungkin itu sedikit gambarannya. Apabila Bapak Ibu mungkin tertarik pengembangan di artikel ini tapi belum kuat teorinya, silakan bisa ikut kelas pengembangan. Mungkin itu Pak Ardi. Untuk malam ini kami cukupkan Bapak Ibu, dan harapan kami, ini harapan kami bagi Bapak Ibu, kita bisa kerjasama, kita bisa saling support, dan kami fasilitasi. Jurnal sudah tersedia, kemudian pembimbingan sudah tersedia, materi kita akan berikan semuanya, contoh sudah kami berikan di materi, contoh-contoh artikel, kemudian kami akan bimbing sampai dengan selesai, sampai dengan artikel Bapak Ibu layak untuk dipublikasi. Jadi semua sudah kami coba berikan sepenuhnya, dan sekarang tergantung Bapak Ibu. Sekali lagi, tergantung Bapak Ibu. Silahkan, harapannya adalah ketika kita sudah berikan semuanya, Bapak Ibu cepat juga, cepat untuk menulis. Tidak perlu menunggu sempurna dulu. Silahkan per poin. Karena pada dasarnya tulisan ataupun artikel itu tidak akan bisa langsung jadi satu malam gitu. Jadi tahap demi tahap. Kami juga memberikan materi minggu pertama dari judul dan latar belakang. Minggu ini silahkan Bapak Ibu tentukan metode penelitiannya apa. Nah, silahkan ditulis dalam artikelnya metode penelitian Bapak Ibu yang digunakan adalah ini. Nah, kemudian silahkan dilanjutkan dan silahkan dilihat contoh pada artikel yang sesuai dengan metode penelitian Bapak Ibu. Jadi harapannya pada akhir bulan itu sudah fix ACC artikel Bapak Ibu, dan kami akan publikasi. Untuk diketahui proses publikasi itu juga membutuhkan waktu, kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Jadi ketika artikel Bapak Ibu sudah ACC, kami akan publikasi dan membutuhkan waktu juga. Jadinya silahkan dari sekarang Bapak Ibu kebut deh. Nah, gitu kan. Nah, dan insya Allah kami berikan saran ataupun koreksi itu tidak akan lebih dari 12 jam. Jadi ketika Bapak Ibu upload ini hasil saya malam ini ataupun hari ini, kami akan langsung koreksi dan kirim di grup. Nah, silahkan Bapak Ibu manfaatkan grup itu tidak hanya sekedar untuk mengirimkan naskah Bapak Ibu, bisa juga diskusi. Silahkan jika ada pertanyaan, jika ada sharing dan lain sebagainya, silahkan dilakukan di grup tersebut. Dan mungkin ada yang malu-malu nih, oh saya masih belum bagus tulisannya ataupun masih ini, silakan Bapak Ibu bisa japri kami juga. Kami terbuka selama kami membuka HP, membuka WA itu pasti akan kami balas. Dan untuk malam ini terima kasih Bapak Ibu partisipasinya di Zoom meeting, dan kita akan tunggu naskah Bapak Ibu, dan kita akan bertemu pada minggu ketiga besok, pada minggu selanjutnya, yang akan membahas terkait dengan bagaimana menulis hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka yang baik dan benar. Itu untuk materi kita selanjutnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu bisa menyimak kembali contoh-contoh, kemudian rekaman video yang akan kami upload pada hari ini. Dan malam ini kami cukupkan. Tetap belajar Bapak Ibu, tetap berkarya dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat.